Tetapi terhadap IU tidak harus memenuhi semua unsur. Tetapi sanksi hukumnya bisa sama. Sanksi hukumnya sama. Kenapa? Karena tanpa peran IU, tindak pidana pembunuhan tidak terjadi. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore, tentunya di channel yang edukatif dan informatif di Podjames Open Mind. Ya, kasus PNKC atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang memasuki babak baru, dan perkembangan terbarunya permohonan pra peradilan yang dilakukan oleh tersangka ibu melalui kuasa hukumnya ternyata ditolak oleh pengadilan, dan penyidik Polda NTT berhasil memenangkan gugatan pra peradilan tersebut. Dan status tersangka dari ibu dinyatakan sah, dan tentunya proses akan berlanjut ke penyidikan pada tahapan berikutnya, dan pastinya akan menuju pada pelimpahan berkas ke kejaksaan. Nah, hari ini kita akan membahas seperti apa hakikat pra peradilan dan proses selanjutnya pasca pra peradilan dari tersangka ibu itu seperti apa. Dan sudah hadir bersama dengan saya pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Pidana Kupang, Bapak Dedi Manape SHM. Selamat sore Bapak. Selamat sore Kaden, selamat sore para pemirsa. Sehat. Ya, Pak Dedi, beberapa waktu yang lalu seperti yang kita ikuti di media, tersangka ibu dalam permohonan pra peradilannya ditolak oleh pengadilan. Nah, kita akan membahas dalam skop ini, tapi mungkin Bapak bisa mengantarnya dengan sedikit memberikan pencerahan tentang hakikat dari pra peradilan itu seperti apa. Iya, jadi kalau kita melihat konstruksi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai hukum formil dari hukum pidana di Indonesia, itu mengenal dua model beracara. Yang satu adalah acara cepat dalam artian pra peradilan untuk menguji aspek formal daripada proses penyidikan terhadap tindak pidana. Dan yang kedua adalah peradilan biasa yang untuk memeriksa dan mengadili terdakwa. Nah, dengan demikian maka kita perlu melihat mengapa ada pra peradilan itu. Hakikatnya apa sih sebenarnya? Pra peradilan itu dibuat atau dimasukkan ke dalam konstruksi sistem peradilan pidana kita dengan logika atau dengan ide, yaitu mengontrol penggunaan kewenangan yang diberikan negara kepada penyidik. Kenapa? Karena penyidik itu memperoleh kewenangan eksklusif daripada negara untuk boleh membatasi kemerdekaan daripada seseorang. Nah, atau membatasi hak-hak daripada seseorang. Penggunaan kewenangan ini harus dikontrol supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan. Hal ini kenapa? Karena KUHP menganut prinsip acusatoio, di mana seorang tersangka itu tidak boleh diperlakukan sebagai objek. Karena yang kita benci bukan orang, tetapi yang kita harus lawan atau kita harus hapuskan adalah perbuatannya. Jadi bukan orangnya yang dibenci atau diupayakan supaya balas dendam kepada orangnya, bukan. Tetapi bagaimana untuk restorasi terhadap perbuatan dari orang yang disangka atau orang yang didakwa, bahkan dipidana. Oleh karena itu, kalau kita lihat hadirnya KUHP ini benar-benar untuk penghormatan hak asasi manusia.
penghormatan hak asasi manusia ini bukan hanya kepada pelaku saja, tetapi juga terutama pada korban, karena korban itu diwakili oleh negara. Kemudian juga yang terpenting adalah masyarakat. Nah, karena masyarakat itu perasaan keadilan masyarakat. Sehingga kalau kita mau bercermin dalam kasus PNKC ini, maka di sini betul-betul bertemu tiga kontinuum ini. Satu segi keadilan yang diperjuangkan oleh korban melalui keluarga korban, kemudian juga oleh masyarakat, dan yang ketiga adalah pembelaan diri dari orang-orang yang disangka. Jadi tiga komponen ini betul-betul aktif di dalam kasus PNKC. Sehingga kalau kita lihat pra peradilan itu betul-betul menguji aspek formal daripada atau formalitas daripada proses yang digunakan atau prosedur tata cara dan mekanisme yang digunakan oleh penyidik. Berarti pra peradilannya fokus pada aspek formal. Aspek formalnya saja. Sedangkan pokok perkaranya tidak. Belum masuk. Karena pokok perkara itu masuk pada acara biasa. Nah, itu. Jadi itu perbedaannya di situ. Nah, KUHP benar-benar memberi jaminan itu. Dan saya sangat mengapresiasi bahwa ya hampir 30 tahun menjadi dosen ini, 28 tahun lebih ini merupakan satu-satunya kasus ya yang dipublikasi di mana penyidik menggunakan standar KUHP. Penyidik benar-benar menggunakan standar KUHP. Dari tersangka Randi Bejide yang sekarang jadi terdakwa, itu menyerahkan diri, dia diperlakukan secara ilmiah dengan standar KUHP. Maksudnya gimana? Tidak ada kekerasan, tidak ada tekanan dan segala macam yang menjadi bumbu di dalam proses penyidikan. Yang itu banyak disiarkan di media. Kalau kasus-kasus yang lain. Bahkan dalam kasus yang lain, apa mungkin dia itu terbentur tembok barangkali atau dirugi tahanan karena apa? Tersangkanya bonyok-bonyok. Ada fotonya gitu. Nah, mudah-mudahan itu karena dia sendiri yang membenturkan diri. Atau mungkin seperti kasus Bonaparte yang menyiksa sesama tahanan misalnya. Nah itu kita tidak tahu. Nah, atau misalnya yang sekarang misalnya PTU yang lagi heboh, tahanan yang meninggal di dalam tahanan, dalam sel. Nah, tetapi dalam kasus PNKC ini kita harus mengapresiasi. Dan sebagai pendidik, sebagai pengamat aktivis HAM, termasuk hamba Tuhan, Majelis Sinode kami, justru saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh tim penyidik dalam kasus PNKC ini menjadi contoh bagi penyidik seluruh NTT. Sehingga begitu ada kasus, sidiklah dengan model seperti ini. Dan juga membuka ruang seluas-luasnya untuk diuji di pra-peradilan. Ini luar biasa. Jadi dalam kasus ini sudah sekian lama kita belajar hukum pidana ini, bagi saya ini suatu hal yang kemajuan yang luar biasa, terlepas dari banyaknya perspektif yang beredar di lapangan, tapi bagi saya kebenaran yang benar itu adalah yang terpampang di pengadilan. Karena itulah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dan di situ terbukti bahwa penyidik menerapkan standar KUHP. Berarti kan walaupun mungkin menang dengan pra-peradilan, status tersangka dianggap sah, tapi untuk bagaimana seseorang itu dinyatakan bersalah itu pada aspek pembuktian nanti pada persidangan lanjutan nanti. Iya. Jadi kita ini KUHP sekali lagi mulai dari proses penyidikan dan penuntutan oleh penyidik dan penuntutan oleh penuntut jaksa penuntut umum, itu asas praduga tak bersalah itu betul-betul dijunjung. Masih melekat luar biasanya di situ, sehingga tiga komponen dalam asas praduga tak bersalah itu, yaitu pertama tersangka berhak diam. Nah, tersangka berhak berbohong, boleh berbohong, dan itu bagi saya terdakwa ini sudah berbohong 2 kali.
ketika pertama menyerahkan diri, dia bilang bahwa dia jengkel karena Astri mencekik lain, maka dia mencekik Astri. Itu pengakuan dia. Dan itu dipublikasikan secara resmi oleh Humas Polda. Berarti Humas Polda tidak bohong, no? Nah, kemudian dalam perjalanan ketika berkasnya mau dilimpahkan ke kejaksaan, dia membuat pengakuan baru. Dan itu juga dikuatkan oleh PH-nya. Ada videonya. Bahwa dia yang membunuh kedua korban. Belakangan ketika sidang perdana, surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, yang menyangkal bahwa dia tidak membunuh dua-duanya. Artinya minimal ada 2 kali kebohongan. Itu hal yang luar biasa. Nah, itu asas praduga tak bersalah boleh saja. Dia lakukan itu, tidak apa-apa. Toh, alat bukti yang sah menurut KUHP itu ada 5. Dan keterangan terdakwa sekarang hanya satu alat bukti. 4 alat bukti yang lain masih bisa dipakai oleh jaksa penuntut umum nanti dalam tuntutan. Kemudian hakim boleh bisa menilai untuk memidana dia. Nah, itu hal yang kedua. Yang ketiga adalah bisa mencabut seluruh proses keterangan, menyangkal. Jadi dia bisa saja. Jadi, termasuk nanti Ira pun sama. Ketika dia jadi saksi, boleh saja dia membantah, semua itu boleh saja. Itu hak dia. Itulah yang kita kenal sebagai perlindungan hak asasi manusia dalam wujud asas praduga tak bersalah. Kesalahan itu hanya diletakkan pada tangan hakim. Hakimlah satu-satunya aparat negara yang berkompetensi atau berwenang untuk menyatakan seseorang itu bersalah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Di luar itu tidak boleh. Itulah yang kita anut di KUHP. Jadi KUHP kita ini luar biasa. Itu. Nah, ada hal yang menarik Pak, ketika dalam konsep hakikat pra peradilan ini, kan ini hanya menguji tentang dalam konsep skop formil saja. Tetapi bagaimana dengan apakah pra peradilan juga bisa menguji pada tahapan kualitas alat bukti? Iya. Jadi terkait dengan kualitas, itu ada banyak putusan pra peradilan yang memenangkan permohonan. Kalau kita masuk ke website Mahkamah Agung, itu banyak. Dalam artian begini, menguji kualitas itu yaitu keterkaitan antara alat bukti dengan tindak pidana. Iya. Jadi alat bukti itu berkualitas apabila dia punya kaitan dengan tindak pidana yang sedang disidik. Dalam artian, misalnya kemarin, ketika berkaitan dengan alat bukti yang diajukan, 3 alat bukti yang diajukan oleh penyidik Polda, yaitu alat bukti surat, kemudian alat bukti keterangan saksi, dan alat bukti keterangan ahli. Nah, ketika misalnya kita ambil contoh alat bukti surat, itu ada banyak itu, sekian puluh alat bukti, jumlahnya dari alat bukti surat itu. Nah, di dalam alat-alat bukti surat itu, misalnya berkaitan dengan print out rekaman percakapan. Nah, kalau print out rekaman percakapan itu tidak ada kaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Astri dan lain, maka secara kualitas alat bukti itu cacat. Nah, tetapi juga bukan berarti kalau dalam pembicaraan mereka itu tidak menyinggung tentang kematian atau proses pembunuhan, lantas alat bukti itu diabaikan. Kenapa? Alat bukti itu, percakapan print out itu nanti akan berguna di pokok perkara, di mana pada saat mereka bercakap-cakap itu bisa ditelusuri tempusnya kapan dan lokusnya ada di mana. Ini terkait dengan alibi daripada yang bersangkutan, bahwa pada tempus itu
dia ada dan lokus yang ada di dalam percakapan itu, dia tidak berada dan tidak terkait dengan proses pembunuhan ini. Berarti pemeriksaan atau pengujian ini kan sudah masuk dalam aspek material. Iya, jadi gini, materi itu lebih jauh. Nah, lebih jauh ke dalam itu ya nanti masuk ke pokok perkara. Tetapi sepintas dengan melihat substansi daripada percakapan itu, apakah ada kontennya, analisis verbalnya, apa yang diucapkan, apakah itu ada menyebut tentang kasus ini atau tidak. Kalau di pra-peradilan ternyata tidak menyebut, maka itu terabaikan secara formil, tidak masuk ke materi. Tetapi secara formil, kalau ternyata misalnya mereka bercerita tentang pembunuhan ini, maka dengan sendirinya terkait. Ini yang saya pernah baca juga keterangan ahli dari pihak Polda. Yang mana mengatakan bahwa sekarang juga sudah ada aturan baru yang diperluas lagi tentang eksistensi saksi. Bukan saja hanya pada dia harus melihat, mendengar atau terlibat menyaksikan langsung, tetapi ketika dia juga mungkin mendengar sebuah cerita tentang sebuah peristiwa yang punya kaitan langsung yang tidak pidana, itu juga bisa dipakai. Iya, itu sesungguhnya di dalam KUHP sudah dikenal. Ketika pasal-pasal lebih lanjut daripada pasal 184 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang 5 alat bukti yang sah, kemudian pasal selanjutnya menjelaskan tentang apa itu keterangan saksi. Kualifikasi dari keterangan saksi itu terbagi dua itu yang kali lalu saya sudah sempat jelaskan, yaitu direct evidence daripada witnessnya, dari saksinya. Nah, saksi yang melihat sendiri, yang mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan menjelaskan mengapa dia tahu. Itu definisi saksinya. Tetapi juga saksi yang kalau kita pakai metodologi saksi primernya ini bisa juga bercerita kepada orang lain. Maka muncullah saksi sekunder yang kemudian seringkali dianggap saksi de auditu yang tidak dikenal di dalam sistem pembuktian. Tetapi ini bukan de auditu. Kalau de auditu itu dia baca di koran, baca di media, terus bergosip. Oh, tidak bisa. Itu de auditu. Itu beda-beda. Itu beda. Dia dengar langsung dari orang. Tapi ini dengar langsung dari pelakunya. Dengar langsung dari saksi faktanya. Maka itu mendukung. Itu saksi pendukung. Dan itu putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengakui. Sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan hal baru, karena di dalam KUHP itu hakim ketika menilai kualitas dari kesaksian saksi itu boleh mendengar dari saksi yang lain untuk menyaksikan kualitas dari kesaksian saksi fakta. Jadi konstruksi saksi pendukung ini sudah ada dalam KUHP, bukan hal baru. Bukan hal baru. Nah, keterkaitan dengan pra-peradilannya yang kemarin, dari sampai ini, bahwa melihat ada hal yang menarik tidak dari situ. Iya. Jadi terkait dengan pra-peradilan kemarin, dari segi hukum acara ini luar biasa. Dan ini sebagian bagian daripada menguji bahwa secara formal penyidik Polda sudah menerapkan standar KUHP dan itu terbukti. Putusan menguatkan apa yang dilakukan oleh penyidik Polda. Namun bagi saya upaya perlawanan daripada tersangka itu terlambat. Kenapa? Itu terlambat. Kenapa? Sesungguhnya apa yang dia ungkapkan dalam Podjens pada saat dia waktu lalu itu mestinya itu sudah dilakukan ketika kasus ini mulai dibuka. Bukan ketika dia sudah ditetapkan tersangka baru mulai melawan. Ini soal. Maksudnya bagaimana, Pak? Sebelum ditetapkan tersangka, statusnya masih saksi. Iya. Lalu dia mau melakukan perlawanan dalam hal apa?
Ya, jadi gini, eh, dalam kasus ini, apapun kisahnya, motif terjadinya pembunuhan ini terkait dengan tersangka IU. Tidak bisa tidak. Karena kehadiran daripada Astri dan Lahel ini terkait dengan perkawinan yang sah yang antara terdakwa Randy Batida dan tersangka IU. Maka motif daripada terjadinya pembunuhan ini pasti terkait dengan dia. Maka sesungguhnya langkah-langkah untuk membela diri itu harusnya sudah dilakukan sejak dini. Contoh, kita bisa saja secara viktimologi melihat bahwa tersangka IU itu adalah silent victim. Ya, korban yang diam. Selama ini dia sesungguhnya secara hukum pidana dia korban dari dua yang diatur dalam dua undang-undang. Ketika suaminya berzina, maka dia adalah korban perzinahan. Dan ketika suaminya punya wanita lain, punya anak lain, maka dia korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dua undang-undang mengatur ini. Bahwa kenapa sampai dia tidak memperjuangkan haknya, ada banyak variabel di situ. Bisa saja pertama dia tidak paham tentang hak-haknya. Yang kedua, kalau mau digali lebih dalam, bisa saja adalah situasi dalam rumah tangga dia tidak memungkinkan bagi dia untuk memperjuangkan hak-haknya. Antara lain misalnya begini, pertimbangan bahwa dia punya anak juga. Bagaimana konsekuensinya kalau misalnya dia melaporkan suaminya berzina, maka syaratnya harus mengajukan gugatan cerai. Itu jadi soal. Itu barrier bagi dia. Obstacle bagi dia secara hukum pidana. Kenapa? Kalau melaporkan perzinahan, saatnya harus bercerai. Harus bercerai, harus ajukan gugatan cerai. Karena apa? Konstruksi daripada hukum perkawinan kita yaitu korban itu dilarang untuk kawin lagi dengan pasangan nikahnya yang sudah berzina dan kemudian dia melaporkan. Itu prinsip dasar. Tidak boleh. Apalagi kita yang tunduk kepada hukum perdata. Tidak boleh. Nah, ini yang jadi soal. Sehingga banyak sekali soal pertimbangan itu. Makanya kenapa banyak sekali kasus KDRT yang istrinya itu enggan melapor. Apalagi dalam hal perzinahan. Itu enggan melapor. Ini soal. Variabel-variabel itu mestinya harus bisa sirna ketika kasus ini muncul. Jadi misalnya dia melaporkan suaminya berzina atau suaminya melakukan KDRT, maka dia mulai membela dirinya. Karena di dalam dakwaan daripada terdakwa Randy Batida bahwa eksplisit di situ ditulis pernyataan saksi Irakua bahwa dia selama Astri dan Lahel masih hidup dia tidak kenal. Kemudian jawaban daripada terdakwa adalah kalau begitu kita bunuh dong, kok. Nah, itu berkali-kali terjadi seperti itu sehingga membentuk timbul niat daripada terdakwa untuk melakukan pembunuhan. Artinya motifnya adalah cinta segitiga ini. Jadi suatu upaya bela diri yang terlambat, bagi saya terlambat, sangat terlambat. Tetapi sesungguhnya perlu ini yang saya harus tegaskan, berkali-kali saya posting, saya tegaskan bahwa meskipun dia ditetapkan sebagai tersangka dan besok dari terdakwa dan kemudian bisa saja terpidana, bukan berarti hak hukum dia untuk membela diri hilang. Masih ada beberapa jenjang lagi. Iya, masih ada beberapa jenjang. Dia bisa memperjuangkan itu. Nah, terserah, tapi itu saya tidak bisa terlalu jawab. Karena dia sekarang didampingi oleh PH. Sehingga saya menghargai profesionalitas PH-nya. Nah, itu. Karena tidak bisa sampai terlalu teknis. Kalau pandangan hukum secara teoritikal, ya seperti yang itu tadi. Ini Pak Dedi, ada agak keluar sedikit dari topik pra-peradilan. Tapi satu poin yang saya mau coba agar masyarakat juga bisa diberi pencerahan terkait dengan misalnya sebuah interpretasi atau sebuah kalimat yang bilang bahwa hidup saya tidak akan tenang kalau selama dia bisa hidup.
bagaimana sehingga pada akhirnya kalimat ini diinterpretasikan sebagai sebuah bahasa penghasutan yang menimbulkan tindakan pembunuhan pada orang lain. Nah, jadi ini juga saya mau klarifikasi bahwa ketika kita membaca di media dan sumber-sumber saya tidak usah sebut, karena itu ada di videonya, menyatakan bahwa ketika dia mengajukan pra-peradilan itu karena penyertaannya karena penghasutan. Ternyata di dalam dakwaan penyertaannya baik dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 maupun pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, itu yang tertera di situ adalah menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, bukan penghasutan. Bukan penghasutan. Nah, di situ menunjukkan bahwa kalimat yang Kak James tanyakan itu apakah kemudian bernuansa sebagai perintah? Iya. Sebagai perintah. Nah, jadi itu sesungguhnya merupakan tafsir atau interpretasi dari terdakwa Randy bahwa ketika saksi Ira-Ua istrinya menyatakan kalimat seperti itu, kesannya bagi dia bahwa ini istrinya memerintahkan dia, menyuruh dia untuk membunuh korban. Nah, itu soal pemahaman dari terdakwa, terdakwa Randy. Nah, disinilah poin yang sangat penting. Disinilah poin yang sangat penting nanti dalam persidangan nanti jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan korelasi atau bukti dari apa yang sudah diucapkan oleh saksi Ira-Ua ini menjadi motivasi bagi terdakwa untuk membunuh. Ada di situ lagi dialternatifkan atau turut serta melakukan. Nah, artinya bahwa saksi Ira-Ua tidak saja sebagai pihak yang menyuruh, tetapi bisa dalam alternatif yang lain adalah dia juga ikut merencanakan, ikut ada di lapangan minimal sampai terbunuhnya kedua korban. Makanya turut serta. Berarti secara tempus dan lokus dia ada di tempat. Harusnya pembuktian mengarah. Nah, itulah yang. Nah, di sini kita kembali ke pra peradilan. Harusnya pra peradilan oleh PH ini sudah lewat, tapi kita mengevaluasi saja. Nah, harusnya pra peradilan itu mengarah kepada menguji bukti-bukti yang terkait dengan pernyataan dari pasal 55 ayat 1 ke 1E, yaitu tersangka IU dinyatakan misalnya menyuruh melakukan. Apa buktinya bahwa tersangka menyuruh terdakwa untuk membunuh? Atau apa buktinya tersangka turut serta bersama dengan terdakwa melakukan pembunuhan berencana? Begitu juga di dalam pasal 76C. Apa yang menyatakan dia menyuruh melakukan, apa yang menyatakan bahwa dia turut serta melakukan. Jadi, tapi bukan masuk dalam aspek materi. Bukan. Itu formil. Artinya begini, dia bukan pelaku material, dia pelaku peserta. Artinya peran serta dia itu harus didukung dengan minimal 2 alat bukti. Itu yang harusnya diuji di pra peradilan. Sehingga layakkah tidak dia ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu saya tidak melihat itu dieksplorasi dengan cukup baik oleh para PH dalam permohonannya. Dan saya juga tidak melihat bukti-bukti yang digelar kemarin itu fokus kepada 2 frasa itu. Karena kalau tanpa menyuruh melakukan, tanpa turut serta melakukan, maka IU tidak mungkin ditetapkan sebagai tersangka. Itu hakikat peradilan ya, pra peradilan yang terlewatkan kalau kita evaluasi. Kemarin itu. Bapak, terus kira-kira
setelah hasil putusan pra peradilan kemarin ini, kira-kira ada dampak tidak terhadap persidangan Randinya nanti? Ya, jadi ketika penetapan IU sebagai tersangka itu peserta dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Randi Bajide. Dalam artian putusan ini jelas sangat berkorelasi dan berdampak terhadap jalannya proses persidangan dari terdakwa Randi Bajide. Hal yang paling mendasar yaitu ini membuktikan ketiga kalinya sudah ada bukti dan fakta yang tidak bisa disangkal lagi bahwa Randi berbohong, bahwa dia pelaku tunggal. Dengan putusan menyatakan bahwa IU itu sah sebagai tersangka, berarti dia juga adalah peserta dalam tindak pidana itu. Walaupun waktu sidang perdana Randi itu dia sempat menyangka ada 3 poin itu, ya, 3 poin. Terutama tentang keikutsertaannya IU. Ya, dalam artian di sini membuktikan putusan pra peradilan ini akan menjadi bukti bahwa apa yang disangkal oleh terdakwa Randi dalam sidang perdana dengan sendirinya gugur. Itu dampaknya bagi Randi. Dan ini kalau Randi terus konsisten dengan kesaksian model begini, maka keterangan terdakwa sebagai alat bukti kelima dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu akan justru bukan mendukung dia. Karena masuknya alat bukti keterangan terdakwa itu adalah KUHP memberi ruang untuk dia membela diri. Tetapi dengan cara seperti ini maka bukan meringankan dia, tetapi justru menjadi alasan yang memberatkan. Ketika dia berbohong, ketika dia tidak kooperatif, bahkan mungkin cenderung berbelit-belit nanti, maka itu menjadi alasan yang memberatkan dan majelis hakim akan masuk pada putusan maksimal. Putusan maksimal. Tidak masuk hukuman, ancaman utamanya yaitu hukuman. Nah, karena dianggap dia tidak kooperatif, tidak jujur di situ, berbohong. Nah, maka alasan meringankan seperti misalnya menyesali perbuatan. Orang menyesali perbuatan berarti harus jujur. Bukan dia berbohong. Hal yang meringankan. Nah, ini semua justru akan, seperti kali lalu saya katakan bahwa kalau proses ini berlanjut, maka terdakwa Randi Bajide makin mendekatkan diri ke regu tembak. Karena pelaksanaan pidana mati di Indonesia dengan ditembak mati. Nah, ini Bapak kita lihat setelah putusan pra peradilan ini otomatis polisi akan melanjutkan proses penyidikan. Nanti sampai pada akhirnya pelimpahan berkas ke kejaksaan dan mungkin status akan naik menjadi terdakwa dan disidangkan. Nah, ini berarti tetap sidangnya terpisah ya Pak? Iya. Nah, terhadap kaitannya dengan Randi ini nanti status atau posisi si tersangka IU ini nanti dia bisa berubah-ubah, bisa jadi saksi dari si Randi atau seperti apa? Iya, jadi itu teknis di dalam hukum acara pidana kita bahwa para terdakwa itu bisa disidang secara terpisah dalam persidangan yang terpisah, tetapi bukan berarti perkara yang berbeda. Satu perkara tetapi dipisah sehingga mereka bisa menjadi saksi untuk satu dan yang lain. Jadi Randi bisa jadi saksi buat IU dan bisa jadi saksi untuk Randi. Ya. Nah, konsekuensinya adalah begini. IU adalah peserta dan pasal 55 ayat 1 KUHP itu deklarasi bunyi rumusan pasalnya adalah dihukum sebagai pelaku. Ke1E-nya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Ke2E-nya adalah mereka yang menganjurkan orang lain yang untuk melakukan. Nah, dalam artian apa? Para peserta ini juga bobot pidananya, kemudian jenis pidananya,
itu harus dipidana yang sama dengan pelaku materialnya, materi dadarnya. Berarti sanksi hukumnya sama kan? Sama dengan Randy. Walaupun pasalnya berbeda 340 bisa pembunuhan berencana, hukuman maksimalnya hukuman mati. Ya. Pasal 55 juga nanti pada akhirnya. Ya, jadi gini, terhadap IU itu pasal 340 itu adalah primernya. Primer. Nah, tetapi hadirnya dia dalam proses perannya itu adalah ditentukan dalam pasal 55. Sehingga kalau terdakwa Randy Bajile sebagai material dadarnya itu harus memenuhi semua unsur. Dari merencanakan, menghilangkan nyawa, sampai seterusnya dari unsur-unsur 340 dan unsur-unsur 80 ayat 3 dan 80 ayat 4. Nah, di situ. Tetapi terhadap IU tidak harus memenuhi semua unsur. Tetapi sanksi hukumnya bisa sama. Sanksi hukumnya sama. Kenapa? Karena tanpa peran IU, tindak pidana pembunuhan tidak terjadi. Misalnya, kalau dia tidak menyuruh terdakwa Randy untuk membunuh, maka tindak pidana ini tidak terjadi. Dia tidak turut serta dalam pembunuhan itu, maka tindak pidana ini tidak terjadi. Itulah kata kunci kenapa sampai para peserta ini meskipun tidak memenuhi semua unsur delik di dalam pasal yang didakwakan, tetapi dia tetap dikenai pidana yang sama. Karena tanpa peran dia, tindak pidana tidak terlaksana. Itu konsekuensi. Dengan kata lain, upaya perlawanan yang dibuat oleh IU sekarang itu berdampak kepada terdakwa Randy, berdampak negatif ini, memberatkan dia dalam proses persidangan dia. Dan kalau pidananya dijatuhkan di sana, bobotnya seperti apa, jenis pidananya seperti apa, maka yang sama juga akan berdampak kepada IU juga. Karena ini satu paket ini hanya disidangkan secara teknis bisa. Oke, baik. Terima kasih untuk pencerahannya yang luar biasa. Ini ibaratnya seperti kuliah hukum gratis. Jadi paling tidak publik bisa mulai bisa merangkai proses dari awal sampai ke nanti pada saatnya persidangan sampai putusan, publik sudah bisa istilahnya membaca kira-kira alurnya akan nanti seperti apa. Lewat podcast kita pada sore hari ini. Iya, terima kasih juga Kak James memberi kesempatan sehingga kesempatan yang berharga ini bisa kita sampaikan apa yang bisa kita bagikan ke publik. Oke, baik guys, sampai di sini kebersamaan kita. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa memberikan tambahan-tambahan informasi untuk mencerdaskan kita semua, terutama masyarakat Kota Kupang yang sedang mengikuti proses penyidikan daripada kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang atau dikenal dengan kasus Penkasi. Oke, saya James Bore bersama dengan pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Udara Kupang, Pak Deddy Manape, SHM, mengucapkan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih.